Bapa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu mengenyangkan hidup kami, memelihara kami, dan sampai saat ini kasih setiamu tidak pernah beranjak dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur dengan terus Tuhan, mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Biarlah malam hari ini Engkau sendiri yang berbicara atas kami. Pekerjaan Roh-Mu Tuhan yang akan menerjemahkan setiap perkataan manusia menjadi satu perkataan yang penuh dengan kuasa ilahi. Dan kami percaya Tuhan, hati yang siap. Saat ini kami mau menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang streaming. Hari ini ketika saya mempersiapkan ini dalam beberapa waktu yang lalu, Tuhan kasih sebuah judul yang sebenarnya saya gak suka untuk menerjemahkan itu. Karena kayaknya kok matrek banget ya cerita tentang harta benda. Dan juga saya sendiri juga kurang gak begitu tahu. Tapi saya belajar. Dan Tuhan mengajar beberapa untuk kita renungkan malam hari ini tentang harta benda. Saudara-saudara, hidup kita gak pernah lepas dari yang namanya harta benda. Bahkan bukan saja di dunia sekuler tapi juga di tempat ini pun kita perlu harta benda ada di tempat ini. Kita tahu semua kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya harta benda. Tapi seringkali kita melepaskan diri dengan harta benda ketika kita hidup di dunia sekuler. Rasanya kalau dunia sekuler itu mesti carinya memang harta benda. Nanti kalau kita sudah sampai di Gracia kita akan lupakan itu. Kalau kita lagi ibadah kita akan lupakan apa itu harta benda. Nanti kalau kita ngomongin harta benda kita matrek banget gitu ya. Padahal sebenarnya harta benda itu mengiringi hidup kita setiap saat, setiap waktu. Kita nggak bisa lepas dari apa yang namanya harta benda. Kita tidak bisa mengingkari bahwa harta benda itu tidak kita butuhkan. Itu kita perlukan. Nah, kita sekarang ini ingin belajar malam hari ini ya. Tolong lanjut itu PowerPoint-nya. Ya, itu ya, dikatakan harta benda adalah kelengkapan hidup setiap manusia termasuk kita orang percaya. Dan kita tahu bahwa semua itu harus kita pahami, tetapi seringkali kita kurang memahami arti harta benda dalam pandangan Tuhan. Tuhan itu seperti apa sih terhadap harta benda kita? Sehingga banyak kita orang percaya menganggap harta benda tidak punya korelasi dengan ibadah kita. Nah, karena itu mari kita belajar bagaimana sebenarnya sikap Tuhan terhadap harta benda. Saya akan memberikan beberapa contoh, banyak sekali di Alkitab, tapi saya hanya berikan 3 contoh aja. Bagaimana sikap Tuhan terhadap harta benda itu. Yang pertama, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir dilengkapi dengan berbagai harta benda. Kita akan buka dari Keluaran 3 ayat 7 sampai 8, kita akan lompat ayat 21 sampai 22. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Kita lihat di sini, jangan dilanjutkan dulu ya. Kita di sini bahwa Tuhan itu ingin melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tujuannya kemana? Tujuannya ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Tuhan itu ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lepas dari perbudakan, lepas dari ketertindasan, lepas dari kemiskinan, dan akan dibawa ke suatu negeri yang dikatakan baik dan luas, suatu negeri yang
berlimpah-limpah susu dan madunya. Sangat kontradiksi dengan kehidupan mereka di Mesir. Memang di Mesir mereka dapat makan minum cukup, tapi hidupnya itu ditindas. Hanya cukup diperas tenaganya dan mereka statusnya adalah budak. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya di ayat 21 dan 22. Ini setelah mereka keluar. Janji Tuhan dulu. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ajaib sekali ya. Tuhan bilang begini, nanti aku ini akan membawa kamu ke tanah yang baik dan luas, yang penuh berlimpah susu dan madu. Dan gak cuma itu saja, waktu kamu keluar nanti, itu perempuan-perempuan, mungkin kalau perempuan itu lebih gesit dari laki ya. Jadi perempuan itu wah lebih suruh mintain begitu, lebih rajin kali ya. Jadi perempuan-perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak, emas dan kain-kain yang nanti dikenakan kepada anak-anaknya. Jadi waktu kamu keluar tuh enggak tangan kosong. Kamu harus minta gitu, kepada perempuan-perempuan tetangga-tetangganya itu emas dan perak. Enggak enak juga ya, bagaimana ya kalau dikasih. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kita lihat di Keluaran 12 ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, yang tadi disampaikan Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Yang pertama kita lihat bagaimana sikap Tuhan terhadap harta benda. Ternyata ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu mikirin juga, ini orang budak gak punya apa-apa. Walaupun Tuhan janji nanti di sana itu tanah yang penuh dengan susu dan madu, cuma Tuhan itu perlu ngasih modal. Jadi modalnya adalah Tuhan bilang, nanti kamu minta. Wah, mungkin gak enak ya, minta iya kalau dikasih, kalau enggak. Ternyata Tuhan mengatakan begini, ternyata faktanya Tuhan itu membuat hati perempuan-perempuan Mesir ini jadi murah hati. Diberikan sehingga bangsa Israel itu keluar, mereka dilengkapi dengan berbagai harta benda. Luar biasa sekali. Jadi Tuhan itu concern juga dengan harta benda. Jadi Tuhan itu ngasih modal. Pak Gideon dulu pernah cerita, saya ingat. Bangsa Israel bawa itu sebenarnya hasil taburan benih dari Yusuf. Yusuf kan sekian ratus tahun yang lalu kan dia udah jadi berkat tuh. Nah sekarang ini orang Mesirnya harus mengembalikan. Nah itu modalnya. Saya ingat itu juga. Ya memang begitu. Begitu, tapi itu Tuhan yang buat, yang mereka-reka. Mereka-reka untuk membuat orang Mesir itu bermurah hati. Saudara boleh baca peristiwa ketika setelah tulah ke-10 dan bagaimana reaksi dan respon dari orang Mesir itu ketika setengah mengusir orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Bisa baca sendiri. Jadi kita melihat di sini bahwa bangsa Israel dari tanah Mesir dilengkapi dengan berbagai harta benda. Yang kedua, kita juga akan lihat bagaimana Tuhan terhadap harta benda itu. Peristiwa ketika Salomo itu berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan, aku ini masih muda, aku ini harus memerintah, punya tanggung jawab terhadap bangsa Israel yang jumlahnya banyak ini. Aku perlu hikmat, aku perlu kepandaian, aku perlu pengertian untuk aku dapat memimpin bangsa ini. Maka
di 2 Tawares 1 ayat 12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Padahal Salomo gak minta. Salomo udah kaya belum? Kaya. Dia udah dapat warisan dari Daud juga sudah banyak. Tetapi Tuhan tetap mau berikan kepada Salomo kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Hebat sekali Tuhan kita. Ternyata harta benda itu juga diurusi sama Tuhan. Jadi Salomo jadi raja yang sangat kaya. Yang ketiga kita lihat Matius 2 ayat 11. Ini peristiwa tentang orang Majus. Tuhan mengutus orang Majus. Maka masuklah mereka orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, yaitu bayi Yesus, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus itu datang membawa harta benda. Dikatakan membawa emas, membawa kemenyan, dan mur. Tuhan itu, apakah orang Majus itu maunya sendiri? Enggak, saya percaya itu diatur Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu satu ketika Tuhan harus panggil Yusuf, Maria, bawa bayi Yesus pergi ke Mesir karena mau dibunuh sama Herodes. Dimodali dulu, nanti mereka pergi mau pindah, bawa duit dari mana, harta dari mana. Maka Tuhan mengutus orang Majus untuk membekali Yusuf dan Maria dengan emas, kemenyan, dan mur. Untuk mereka bisa pergi menyingkir ke Mesir. Dari 3 contoh ini ada beberapa dan banyak contoh yang lain. Kesimpulannya adalah Tuhan itu sangat peduli atas kebutuhan kita dengan harta benda. Dan ini yang penting, Dia adalah Sang penyedia harta benda. Jadi kita seringkali kan berpikir begini, kita harus cari kekayaan, cari. Ternyata kalau kita lihat 3 tadi, semuanya inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan yang menyediakan harta benda. Orang boleh cari, boleh saja. Karena memang orang harus bekerja. Tetapi sebenarnya kalau kita mau mengerti bagaimana Tuhan punya sikap terhadap harta benda, Dia itu mikirin kita selalu. Dia mau kita itu punya persediaan yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Jadi kita kesimpulannya adalah bahwa Dia adalah Sang penyedia semua yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita akan belajar prinsip dasar harta benda. Saya percaya semua pasti sudah tahu, tapi mari kita lihat dari Matius 6 ayat 21. Dikatakan demikian, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berarti prinsip dasar dari harta benda adalah harta dan hati itu selalu jadi satu. Jadi di mana kita meletakkan harta kita, hati kita akan ikut. Kalau kita taruh harta kita di cek-cek, hati kita juga ada di situ. Saya pernah dengar ada orang kalau dagang itu kan pasti dikasih cek ya. Nanti ceknya sudah misalnya ini 18 April. Kalau dikasih giro kan perlu clearing. Clearing itu kalau kita masukin di bank itu, kalau banknya tidak sama dengan kita itu pasti clearing nggak boleh terlambat dari jam 9 pagi gitu kan. Ketika dia masukinnya jam 9 lebih 15 menit, udah telat kan? Itu hatinya susah sekali. Aduh, berarti ini clearing, berarti uangnya akan masuk besok karena besok lagi itu titipan namanya ya. Titipan, jadi akan clearingnya besok. Terus hatinya sedih sekali, aduh sayang sekali ya. 1 hari gak masuk,
Waduh, 1 hari itu bunganya berapa? Apalagi kalau ceknya gede. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita letakkan di mana harta yang sesungguhnya dari hidup kita. Kalau kita letakkan harta kita di tangan Tuhan, maka hati kita ada di situ. Kalau kita pasrahkan semua yang kita miliki ini di dalam pengaturan Tuhan, nanti hati kita juga ada di situ. Tapi enak aja, kan ini saya cari duit, saya yang dapat, saya yang punya keringat, saya yang pinter, saya bisa begini. Ya itu berarti punya saya. Nah, kita sedang letakkan harta itu di dalam hati kita sendiri, egoisnya kita sendiri, maunya kita sendiri. Nanti kalau sudah kepentok, Tuhan tolong Tuhan. Padahal kita tidak pernah meletakkan harta kita di tangan Tuhan. Tidak pernah meletakkan apapun. Harta itu nggak tentu uang. Kadang-kadang harta itu juga gengsi, itu juga harta kita kan. Kadang-kadang kan mertua saya punya kata-kata suka bilang begini, gengsi itu mahal harganya. Jadi orang gara-gara gengsi seringkali tidak mau ngalah karena gengsi. Jadi mahal harganya. Akhirnya karena gengsi kok mahal harganya? Ya mungkin karena gengsi. Kita nggak punya duit tapi kita mau karena gengsi kita traktir ke sana sini. Akhirnya mungkin duitnya jadi kita utang sama orang. Nah itu kan gengsi supaya kita dipandang wah hebat, wah murah hati. Nah di mana kita letakkan harta kita, di situ hati kita juga ada. Kalau kita letakkan harta kita di dalam tangan Tuhan, artinya apapun yang berharga dalam milik kita itu sebenarnya kita tahu itu berasal dari Tuhan. Maka hati kita juga akan mengikuti seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hati kita? Saya baca dulu Amsal 4 ayat 23. Prinsip dasar yang kedua. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih menarik buat saya. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kalau yang bahasa terjemahan baru kan, jagalah hatimu dalam kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Tapi ternyata di sini lebih jelas lagi, sebab dari hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Hati kita itu seperti apa? Kalau kita lagi gemes, pasti keputusan-keputusan kita didasarkan gemesnya itu. Kalau hati kita itu sedang senang, kita menentukan kehidupannya gitu juga berbeda keputusannya. Karena itu Alkitab mengingatkan jaga hati ini. Zaman sekarang sering bilang mood ya, orang tuh mut-mutan, moody. Jadi tergantung perasaan hati, nanti keputusan kita akan terlihat. Nah, tapi di sini dilihat, jagai hati kita. Jangan hati kita diracuni dengan kekesalan, kebencian, iri hati, kejengkelan. Pasti nanti kita akan menentukan keputusan-keputusan yang berbeda. Saya orangnya itu suka cepetan mikir. Dan saya tahu itu kelemahan saya, spontanitasnya tinggi. Saya belajar kalau mau memutuskan itu suka udah besok aja mikirnya, nggak mau sekarang. Kenapa? Hanya belajar supaya tidak terbawa dengan kekesalan hati atau kejengkelan atau terlalu sukacita sehingga tidak objektif keputusannya. Karena apa? Ketika hati ini tidak dijaga dengan baik, maka penetapan langkah keputusan kita seringkali juga jadi tidak baik. Jadi prinsip daripada harta benda juga seperti itu. Jaga hati, karena tadi dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi yang penting hati ini harus dijaga supaya keberadaan hati ini benar-benar diwaspadai sehingga menghasilkan sebuah keputusan kehidupan yang tepat. Dan itu adalah dasar dari kita
meletakkan harta benda. Dan prinsip dasarnya itu, hartamu berada di situ hatimu. Karena itu hati harus dijaga, karena dari hati itu kita menentukan jalan hidup kita. Nah, bagaimana kita menjaga hati sekarang? Yang pertama kita akan baca Matius 6 ayat 31 sampai 33. Bagaimana hati ini dijaga? Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Nah, mesti dijaga hati. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama kita lihat bagaimana kita menjaga hati. Dikatakan di dalam ayat 31 tadi dikatakan, ayat 32, ayat 32. Kamu jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi hati kita itu harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengenal Allah. Kita seringkali hati kita diliputi dengan perkara-perkara yang membuat orang itu nggak bisa bedain kita itu orang Kristen apa nggak orang Kristen. Walaupun kita pakai salib, tapi itu tidak menandakan bahwa kita itu berbeda dengan bangsa lain. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita tidak boleh menghilangkan identitas bahwa kita adalah orang yang mengenal Allah. Apa yang menjadi identitas orang yang mengenal Allah? Ayat 31 dikatakan, jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Itu cerita harta benda semua. Makanan, minuman, pakaian, harta benda kebutuhan kita. Dan orang dunia berpikir begitu. Kita akan makan apa? Mungkin kalau yang kaya ya tetap aja kita akan mikir, kapan ya kita tuh lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Terus dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa yang akan kami makan, kami minum, kami pakai. Seolah-olah memang di situ dikatakan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Kenapa? Kalau orang yang mengenal Tuhan, dia akan tahu sekali seperti dasar yang tadi pertama, bahwa adalah Tuhan itu penyedia. Walaupun mungkin sekarang ini kayaknya sudah minim, tapi orang yang mengenal Allah tahu Tuhan itu gak pernah terlambat. Tapi kalau orang dunia, wah dia akan ketakutan. Dia akan langsung khawatir, aduh gimana ya gimana. Orang dunia. Beberapa waktu yang lalu Pak Dautoni pernah bilang, nyimpen jangan semua dititipin bank, simpen uang cash juga di rumah. Waduh mau ada apa ya, langsung khawatir, langsung takut. Ada yang ngomong sama saya, ini jadi nyimpennya kudu berapa ya? Ya kalau kamu punya 10 miliar simpen di rumah 1 miliar, ya bahaya dong. Ya itu kan makanya saya ngomong, gak usah mengkhawatirkan yang seperti itu. Belajar untuk kita mengerti Tuhan yang akan mengatur hidup kita. Tuhan menetapkan kita, langkah-langkah kita. Jadi dituruti enggak? Ya nurut juga enggak apa-apa. Tapi itu tidak akan menjadi kita khawatir. Kita kadang-kadang aneh. Dengerin firman di sini, pulang bukannya seneng tapi malah khawatir. Ya itu contohnya. Ketika dengar hamba Tuhannya bilang, hati-hati ya, sebab nanti itu bunga bank akan tinggi, jadi cepet lunasi. Pulang bukan tenang, yang punya utang di bank jadi malah khawatir. Padahal sebenarnya bukan saya bilang diabaikan, tidak. Tapi artinya ketika kita mendengar firman itu, kembali kita kepada Tuhan. Dia penyedia, dia penolong, dia pemilik janji, dia yang akan mengatur. Kita bagiannya adalah Tuhan,
ini tadi hambamu ngomong begini, jadi bagaimana saya harus lakukan? Tidak perlu khawatir, tidak perlu jadi pusing, tidak perlu jadi takut, karena Tuhan adalah sang penyedia. Artinya dia menyediakan, dia akan menolong, dia akan menuntun, dia akan menyingkapkan semua rahasia kerajaan Allah. Nah, dikatakan jangan kamu khawatir tentang harta benda, karena kalau kamu khawatir berarti kamu tidak beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka nggak punya Allah yang seperti Allah kita. Mereka nggak punya Allah yang dengan mujizatnya menolong bangsa Israel dengan kemurahan hati bangsa Mesir. Loh, siapa sih yang ngeklopin hatinya orang Mesir? Kok sampai emas, perak, semua harta benda dikasihkan? Kalau bukan Tuhan. Dan itu pastinya Tuhan. Kita jangan seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan itulah cara kita menjaga hati. Harus tahu identitas kita adalah orang yang mengenal Allah. Bagaimana? Firman-Nya ada. Baca firman, renungkan firman. Setiap hari kita bisa buka YouTube, kita bisa dengerin firman Tuhan. Dan selalu saudara-saudara, Tuhan itu akan menuntun kita. Saya sering kali gak ngerti apa yang sebenarnya Tuhan mau atas hidup saya. Tetapi nanti suddenly, tiba-tiba itu bisa dibukakan. Lah kok pas baca ayat, kok pas dengerin radio ayatnya ada, kok pas ada orang ngomong sepertinya kebetulan. Percayalah, orang yang kenal Allah gak pernah tahu tentang kebetulan, karena semua akan diatur oleh Tuhan. Jadi bagaimana menjaga hati kita? Jangan hidup seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan kerakusan, hidupnya penuh dengan ketamakan, hidupnya penuh dengan ketakutan. Itu orang yang tidak punya Allah. Allah kita Allah yang hebat. Dia buka jalan tadi, dikatakan di padang gurun dia buka jalan, dia buat sungai-sungai. Dia pembuat keajaiban. Jangan cuma kita nyanyi saja, tapi kita hidupi bahwa Allah itu memang Allah yang ajaib. Taman Tuhan sudah menjadi bukti keajaiban. Taman Tuhan. Belum yang lain-lain di seputar kita. Nggak usah cari yang jauh-jauh, cari-cari yang di seputar kita aja. Ada begitu banyak keajaiban. Hidup kita ajaib. Dari keajaiban kepada keajaiban. Nanti saya cerita sekolah, Heri nanti ngomong lagi. Kalau Cik Ina bicaranya sekolah melulu. Tapi saya mau katakan di sekolah itu penuh dengan keajaiban. Seperti di Taman Tuhan, Heri kan lurahnya Taman Tuhan. Iya, dia lurahnya Taman Tuhan, dia juga tahu keajaiban luar biasa. Dan mari kita nikmati bahwa kita punya Allah yang hebat. Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, dan Allah yang nyata. Saya beberapa hari yang lalu sebenarnya sudah lupa peristiwa itu. Dia kalau sekarang diingatkan, tapi kemarin itu beberapa hari yang lalu ada teman dari Jakarta datang. Kita makan malam bersama. Saya diingetin Yin. Ya nggak tahu gimana lah, lagi cerita apa tiba-tiba Yin bilang, "Itu loh Ci, ini kita cerita keajaiban Tuhan. Itu loh Ci, urusan lipstik." Oh, saya baru ingat. Padahal lupa. Mungkin sebagian di sini masih ingat. Saya mau kasih tahu ya. Waktu suami saya sudah dibawa pulang, setahun kemudian saya mau ke Jakarta waktu itu. Saya masih ingat itu di bulan Desember. Saya mau ke Jakarta. Saya itu kehabisan lipstik. Dan saya punya kesukaan lipstik dengan merek tertentu, dengan warna tertentu. Saya mau ke PW, saya nyetir keluar dari itu, ingat mau ke Jakarta. Jadi saya tuh ngomong sendiri di dalam hati, nanti kalau ke Jakarta jangan lupa beli lipstik yang nomor sekian, yang warna ini. Itu maksudnya ngingetin hati sendiri gitu loh. Berangkatlah saya ke Praise and Worship. Pulang ke rumah,
Saudara tahu, karyawan saya bilang gini, Bu, ini ada kiriman kado karena deket Natal, ya Merry Christmas, kado Natal. Kecil lah segini. Terus saya baca, saya naik ke atas, saya buka. Isinya apa? Lipstick dengan merek itu merek gak ada di Cirebon. Dengan merek itu, dengan warna yang persis saya mau. Dengan ucapan selamat Natal, semoga cocok. Seketika itu juga saya nangis. Saya bilang begini, Tuhan, saya punya suami itu sangat baik, sangat mengasihi saya, sangat perhatian dengan saya. Pokoknya luar biasa suami saya itu. Sabarnya luar biasa, semua juga tahu suami saya. Enggak pernah marah, urat marahnya putus, enggak punya urat marah. Pokoknya baiknya luar biasa. Tetapi dalam hidupnya selama berapa puluh tahun saya menikah dengannya, belum pernah beliin saya lipstik. Saya bilang, engkau itu lebih dari suami saya yang sudah baik itu. Ternyata urusan lipstik aja diurusin sama Tuhan. Apalagi urusan yang besar. Saya nangis, saya bilang, Tuhan bener. Kalau engkau bilang aku ini suamimu, bener. Suami yang terbaik di dunia, enggak sampai sedetil engkau. Kalau suami saya beliin lipstik keliru pasti saya marah. Enggak dipakai. Tapi Tuhan tidak pernah keliru. Tepat. Merek yang sama saya mau, warna yang saya suka. Bukankah Tuhan kita itu ajaib? Bukankah Tuhan kita itu Allah yang sangat mengerti dengan detail apa yang kita butuhkan? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita sering takut? Kenapa kita sering curiga sama Tuhan? Iya enggak sih Tuhan mau nolong saya enggak? Bahwa Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang bisa diandalkan dan sangat bisa dipercaya. Itu cara menjaga hati. Nikmati hidup terus bersama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Terus hidup mengerti bahwa Tuhan itu lebih dari manusia siapapun yang ada di dunia ini. Saya ditinggal suami saya gak punya pekerjaan. Tapi sampai hari ini Tuhan peliharakan saya. Artinya suami saya yang kerja, bukan saya. Saya itu enak-enak saudara. Melayani sana, melayani sini, pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Dan suami saya sangat mendukung. Tapi dalam waktu tidak lebih dari 24 jam Tuhan bawa dia pulang. Tapi saya sekarang harus menyatakan, saya lebih mengenal Tuhan sekarang daripada waktu bersama-sama suami saya melayani di tempat ini. Setiap hari praise and worship di tempat ini. Setiap pagi kami menyembah praise and worship di rumah bersama-sama. Setiap kali kami diskusi tentang firman, kami bicara tentang kesaksian dan banyak hal. Tapi saya mau katakan, ketika sekarang saya sendiri, saya jauh mengenal Tuhan. Siapa Tuhan? Lebih dan lebih lagi. Itu hebatnya Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara menjaga hati? Primary concern kita adalah kerajaan Allah. Kalau kita mulai terus ngurusin kerajaan Allah, nggak pakai ngurusin yang lain. Kita selalu ngerti, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu, tenggelamkan hidup kita dalam kerajaan. Kalau kita sudah ngurusin Gracia misalnya ya, misalnya ini tuh kerajaan Allah ya. Nah kita ada di dalamnya, Tuhan bilang cari dahulu yang ada di sini dengan segala kebenaran dan yang ada di tempat ini. Harta benda, Tuhan bilang semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita belajar untuk mencari apa yang Tuhan mau. Oh kalau gitu nggak kerja, ya nggak juga. Kerajaan Allah itu juga ada di pekerjaan kita.
Kerajaan Allah itu juga ada di pelayanan kita. Kerajaan Allah itu ada di mana kita menempatkan Kristus sebagai raja. Namanya juga kerajaan Allah, rajanya adalah Allah. Ketika kita bekerja dan kita menempatkan Allah itu sebagai raja di dalam pekerjaan kita, itu kerajaan Allah. Dan mari kita cari di tempat itu semua kebenarannya, maunya, kehendaknya, keinginannya, sifatnya, kepengennya apa. Itu yang kita cari. Kalau kita tidak peduli dengan itu, peduli dengan Tuhan, kalau di Gracia saja, keluar dari Gracia sudah, itu bukan urusan. Itu berarti kita tidak sedang mencari kerajaan Allah. Kalau kita mencari kerajaan Allah, harus membuktikan akhirnya bahwa Allah itu sungguh dahsyat, bahwa Allah itu sungguh ada, bahwa Allah itu tidak jauh, deket-deket aja, bahwa Allah itu ternyata Allah itu benar-benar real dengan hidup kita. Dan itu cara kita menjaga hati. Kalau itu bisa ada di dalam diri kita, saya percaya harta kita juga memang ada di kerajaan Allah. Sehingga di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada dalam kerajaan Allah, ya hartamu, harta yang ada di dalam kerajaan Allah. Maka penyediaan harta benda itu akan datang dari Bapa di surga. Bagian kita adalah hidup di dalam kerajaannya. Artinya menjadi pelaku firman, hidup benar, menjauhi kejahatan, dan selalu mencari kehendaknya. Jadi kita tahu di sini orang dunia bedanya dengan kita apa? Orang dunia adalah dengan kekuatannya mau cari harta benda, dengan kepandaian manusianya mau cari gimana cara bekerja untuk dapat duit lebih banyak, harta benda lebih banyak. Tetapi kalau kita memang harus bekerja dengan pertolongan Tuhan. Kita minta hikmat, minta kecerdasan, bagaimana kita bisa bekerja dalam ketepatan dan sebagainya. Selanjutnya bagian Tuhan yang menyediakan. Tugas kita hidup benar, menjauhi kejahatan, mencari apa yang Tuhan mau, menjadi pelaku firman. Kalau Tuhan bilang doa, ya doa. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Kalau Tuhan bilang sabar, ya sabar. Ya Ibu Kuatlan nih, Ibu Kuatlan, Ibu sabar, Pak Heri, Bapak sabar. Karena dia sudah selalu harus bersabar. Tapi saya percaya itu yang Tuhan mau. Mari kita belajar mengerti dengan benar bahwa harta benda itu penyediaan Allah buat hidup kita. Selebihnya Tuhan yang ngatur. Amsal 22 ayat 4 dikatakan demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Siapa yang ingin kaya? Siapa ingin dihormati? Siapa ingin mengalami kehidupan yang sejati? Itu akibat. Jadi gak bisa dikejar. Itu akibat. Akibat dari apa? Dari ketika kita hidup dalam kerendahan hati, ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Akibatnya secara otomatis ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Seringkali orang itu sulit sekali pengennya dihormati. Kenapa ya ngelangkain saya? Kenapa nggak bilang sama saya? Padahal saya yang punya otoritas. Kita pengen dapat kehormatan. Kehormatan itu sebenarnya akibat kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Otomatis dihormati sendiri. Jadi kita tahu sekarang bahwa harta benda pun itu akibat dari sebuah kehidupan di mana kita mencari kerajaan Allah, di mana kita menghidupi prinsip-prinsip harta benda, di mana kita tidak meninggalkan sedikit pun dari setiap firman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, bagaimana sekarang kita menyikapi soal harta benda? Tadi kita tahu kan,
sikap Tuhan terhadap harta benda, pandangan Tuhan terhadap harta benda. Sekarang kita, bagaimana kita menyikapi soal harta benda? Yang pertama, Lukas 16 ayat 10 sampai 14. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Kesetiaan itu teruji dari perkara yang kecil. Ada begitu banyak orang gak mau urusan yang kecil, pengennya langsung yang gede-gede. Kita tidak akan mampu mengerjakan dengan setia ketika kita tidak diajar dari yang kecil. Kenapa anak itu sekolah nggak langsung SMA? Kok TK, SD dulu? Karena dia harus belajar dari perkara-perkara yang kecil. Mungkin kalau kita lihat terlalu sepele, tracing, nulis, hitungannya gitu. Itu supaya dia belajar untuk setia. Enggak tiba-tiba dia bisa pintar. Semua ada latihan. Setia dalam perkara yang kecil, kamu akan setia juga dalam perkara yang besar. Kalau kita sudah biasa ada event-event yang kecil, kita bertanggung jawab dan setia, nanti akan diberikan event yang besar dan kita juga bisa akan tetap setia. Kenapa sekarang ini sekolah menurut Dinas Pendidikan wajib sekolah mengadakan ekskul? Orang tua marah-marah waktu Terang Bangsa mulai ada ekskul. Kenapa? Bayar. Orang tua biasanya kalau bayar itu udah paling gak suka. Buat apa? Anakku sudah les ini itu, ekskul, ngabis-ngabisin waktu. Tidak pernah tahu bahwa ekskul itu sedang melatih setiap anak dalam tanggung jawab, dalam kesetiaan, dalam keterampilan, dalam motorik kasar, motorik halus, dalam segala-galanya tergantung dari yang dipilih. Kenapa kalau ekskul milih sekali satu semester nggak boleh berubah? Anakku ini sudah milih ekskul sekarang, terus begitu baru ikut sebulan nggak suka, pengen pindah. Nggak boleh. Dari awal sudah dikasih tahu tidak boleh. Kenapa? Melatih anak itu tekun. Tapi orang tua seringkali nggak tahu, marah-marah dulu. Yo dia nggak seneng kok dipaksa. Lu siapa yang maksa? Wong pertama kali suruh milih sendiri kok. Tapi mari belajar anak itu tekun dengan keputusan dan bertanggung jawab dengan keputusan yang dia ambil. Satu hari Sir Steve datang ke saya dan bilang gini, Miss, aku kemarin ketemu sama bos gede. Gak tahu bos gede dari mana, saya gak nanya. Dia bilang gini, saya ini kalau pilih karyawan sekarang gak cari yang IP 4, yang umlaut gitu enggak. Mungkin cuma 3,4, mungkin cuma 3,5, tapi yang saya pilih adalah pengalaman-pengalaman dia dalam organisasi, dalam ekskul, keterampilan-keterampilan yang disebut soft skill, keahlian-keahlian yang aku lihat itunya. Ini anak sudah terbiasa belum untuk dia melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab, dengan pelatihan, dengan organisasi, pergaulan dan segala macam. Itu pelatihan. Setia dalam perkara yang kecil, nanti dia setia pada perkara yang besar. Oh jangan ini dulu. Jadi kita harus dilatih dari perkara yang kecil, maka kita akan setia dengan perkara yang lebih besar. Selanjutnya kita baca ayat selanjutnya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, termasuk juga tidak setia dalam keuangan, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita tidak setia dengan keuangan kita, kita juga tidak akan dipercaya lebih lagi. Lanjut. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini seringkali kita lupa. Kita harus setia dengan harta milik orang lain. Anak-anak muda sekolah disediain bangku yang bagus, meja yang bagus, bikinannya Pak Gideon halus banget.
Tapi tiba-tiba coret-coret. Itu harta milik orang lain loh. Dulu didesain ada lacinya, bisa dibuka begitu. Sekarang dikunci, sekarang dimatiin lacinya. Karena dalamnya, waduh, sampah masuk di situ semua. Tidak setia dalam harta orang lain. Dan ingat, kalau kita tidak setia dengan harta milik orang lain, Tuhan tidak akan mempercayakan harta yang jadi jatah kita sendiri. Ini sekolahan anak-anak. Yang tua sama yang tua. Kita di sini toiletnya toilet bersih. Toilet kering kan? Tapi enak aja cuci kaki, becek, ya terserahlah orang mau itu. Sudah tahu toilet kering. Harta milik orang lain. Gak apa-apa, kan ada OB-nya yang nanti bisa ngepel. Kalau di sini gak ada laci-laci sih ya. Makan permen, kulitnya jatuhin aja. Kan nanti ada OB-nya, ada cleaning service. Ingat, itu tidak setia dengan hartanya orang lain. Kan bukan harta kita. Kita ini semua duduk di sini ini numpang. Kursi nggak pernah bawa sendiri kan Bu Gigin? Nggak gotong sendiri kan? Nah, bukan harta begini. Setia dengan harta milik orang lain. Maka kamu akan diserai harta yang jadi jatahmu sendiri. Dan itu bagaimana kita memandang, menyikapi soal harta benda. Setia dalam perkara yang kecil, kita akan diberi kesempatan untuk perkara yang besar. Kita setia dalam harta milik orang lain. Biasanya kalau milik orang lain kita jadi sembrono. Ah udahlah biarin aja milik orang lain. Tapi kalau punya kita pelihara. Kebalik. Kalau kita setia dengan harta milik orang lain, Tuhan akan percayakan harta yang menjadi jatah kita sendiri. Yang kedua kita lihat Ibrani 13 ayat 5 bagian A. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Orang seringkali sulit untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kita terlalu kepengen, wah kenapa ya dia itu hebat, dia punya ini, dia punya HP baru terus, dia punya tas merek gitu ya. Waduh, tetanggaku ini beli mobil yang baru. Terus kemudian yang kita lakukan adalah kita mengusahakan lebih daripada kemampuan kita. Nah, bagaimana kita menghadap harta benda? Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Gak boleh tak pengen yang bagus, boleh. Satu hari kalau kita setia, kalau kita tetap tekun mencari kehendak Tuhan. Tuhan itu penyedia. Sekali lagi kan Tuhan itu penyedia. Nanti tiba-tiba dapat. Itu kakaknya Freddy tiba-tiba dapat mobil. Tuhan penyedia. Jadi kita harus tahu, belajar kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan yang tidak ada. Hari-hari ini ada terlalu banyak penawaran-penawaran yang memacu kita untuk kita mengingini hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita pakai kredit card, kita pakai yang ini, oh ya dicicil, masih bisa. Ini dicicil, lama-lama tiap bulan nyicilnya lebih daripada yang kita mampu. Kenapa? Karena kita terpacu. Biasanya orang kalau nawarin terpacu dengan keinginan-keinginan itu. Mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada sekarang ini. Karena waktunya nanti kalau kita setia, kalau kita lakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah, maka pastilah Tuhan itu akan menyediakan dengan hal-hal yang hebat. Yang terakhir ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wah, tapi saya begini, mengucap syukur. Tuhan gak bilang kalau lagi kamu suka mengucap syukur, tapi dalam segala hal. Kenapa sih? Itu yang dikehendaki Allah. Belajar mentaati. Biasanya manusia itu kan selalu kepingin alasannya. Kenapa sih Tuhan kok begini? Tuhan bilang percaya saja. Kenapa sih Tuhan mesti mengucap syukur? Ya aku maunya begitu. Sudah, kerjain saja. Kita harus mengucap syukur. Kita belajar mengucap syukur dengan segala keadaan yang apapun saat ini Tuhan izinkan. Dan saat kita bisa mengucap syukur, percayalah kita memandang harta benda dengan kacamata yang berbeda. Kita tahu, oh saya mengucap syukur. Nggak bisa, hari ini saya lagi pengen makan ini, tapi kok nggak ada ya, tutup semua. Enggak lah, aku nggak mau makan. Kalau itu tidak ada, kita tidak bisa mengucap syukur. Bukan kita tidak bisa makan, tapi kita tidak mau makan yang tidak seleranya kita. Suami saya suka makan. Maksudnya gini, suami saya suka ngatur makanan. Dia dulu waktu di Gracia kami punya pembantu pinter masak. Menu-menu kalau kita rapat, kalau kita itu suami saya semua yang milih. Bagi saya itu anugerah. Karena saya orang yang paling tidak suka milih makanan. Pusing milih makanan. Suami saya dulu baru menikah. Kalau saya ceritanya mau jadi ibu rumah tangga ngatur, dia bilang gini, ini mah nggak cocok sama ini cocoknya sama apa. Lama-lama dia yang ngatur. Dalam hati ya untung juga saya, karena saya memang tidak suka makan, tidak suka begitu. Dalam hati bagi saya tidak ada makanan yang tidak cocok. Semua pokoknya cocok. Nggak cocoknya tinggal nggak dimakan aja gitu. Tapi daripada pusing lebih baik cocok aja semua. Itu saya. Beda dengan suami saya. Dia suka sekali tiap hari itu yang ngobrol sama tukang masak saya itu suami saya, bukan saya. Karena dia hari ini begini-begini, yang beli resep segini. Sekarang suami saya sudah tidak ada. Pembantu saya juga sudah pensiun. Saya makan apa saja boleh buat saya. Karena bagi saya merumitkan makanan, mau makan apa itu menyusahkan buat saya. Bagi saya apa saja boleh. Tidak harus panas. Kalau lagi mana nggak panas, dingin juga boleh lah dimakan. Simple. Apakah itu salah? Enggak juga. Nggak nyalain firman. Tapi saya selalu mengucap syukur. Begitu buka, oh ini makanan nih kayaknya enak banget. Nah, gitu. Tapi bagi saya malas ngangetin kok. Ya saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tidak hangat pun buat saya enak. Makan saja. Mengucap syukur. Tapi ada orang yang rewelnya setengah mati. Saya tidak nyalahkan orang yang rewel. Enggak apa-apa, rewel boleh. Kerjain aja kalau mau. Kalau saya daripada ngerjain, saya lebih baik mengucap syukur dan tidak usah ngerjain. Jadi kita belajar mengucap syukur. Memandang semua harta benda penyediaan Tuhan itu semua baik. Semua luar biasa. Kadang-kadang aja saya sampai bingung. Bagi saya, lah kok ini lauknya banyak sekali ya. Ini dari mana? Ini tadi saya mau ke sini, pikirnya saya udahlah saya nggak mau makan. Belum lapar, tapi begitu keluar, kok lapar. Saya cepet-cepet ambil roti kan. Tapi Audrey udah bilang gini, Mami itu dikasih nasi padang. Ada nasi padang, sudah mau berangkat baru nasi padang, nggak apa-apa. Saya bilang, ya udah taruh situ aja non. Kenapa sih? Ada yang ulang tahun. Tadi Mami dikasih nasi padang. Oh ya, terima kasih. Mengucap syukur. Walaupun saya terus terang bilang, saya nasi padang nggak terlalu suka, terlalu banyak santan. Tapi saya mengucap syukur. Dimakan separuh aja nanti. Mari kita belajar menganggap harta benda itu sebagai penyediaan Tuhan ketika kita mencari kerajaan Allah. Kita tidak perlu ngoyo, ngejer-ngejer. Karena kenyataannya penyediaan Tuhan yang diberikan. Dan itu jauh lebih sempurna ketimbang kita mencari sendiri. Mari kita belajar bagaimana menyikapi harta benda itu. Dan saya percaya itu renungan saya hari ini. Sekalipun saya tidak suka dengan topik harta benda. Karena
Nggak terlalu tahu juga, tapi saya sharekan saja apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup bukan mencari apa yang dunia berikan, tapi mencari apa yang kerajaan Allah ada dan yang disediakan buat kita, karena Dia penyedia segala-galanya. Ayo singer-singer, tadi saya sudah sebutin lagunya, ini nadanya ketinggian buat saya. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Biarlah Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Kita katakan lagi, biarlah hidupku Engkau dapati selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, tilik setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang selalu mengenal Engkau. Biarlah Tuhan kami Engkau dapati sebagai orang-orang yang mengerti dengan tepat akan setiap penyediaan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kami berbeda. Kami orang-orang yang mengejar kerajaan Allah, yang terus mau hidup dan tinggal di dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami mengerti kami tidak perlu untuk mencari, tapi Engkau Allah yang menyediakan. Yang kami perlukan adalah kami terus mau mengenal Engkau. Kerajaan-Mu itu Tuhan, biarlah datang dan hadir di dalam seluruh kehidupan kami. Apapun juga yang kami kerjakan, apakah itu pelayanan, apakah itu pekerjaan kami, apakah itu ibadah kami, semuanya adalah ketika hati kami mencari Engkau, hati kami mencari perkenanan-Mu, hati kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang dapat kami andalkan. Engkaulah penyedia dari setiap kebutuhan kami. Harta benda yang Engkau sediakan buat kami selalu Engkau rindukan. Untuk kami mengerti, kami terima dan kami pakai untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan percaya, biarlah seluruh konsep hidup kami saat ini boleh diubahkan, memiliki hal yang baru, bahwa sungguhnya Engkau adalah Sang Penyedia itu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.